merayup menderu, mengisi relung pikirku. Nada-nada mulai saling melengkapi terbentang, rima-rima mulai saling melengkapi berpasangan. Oh, melaju ku berkelana menuju masa depan yang ku mau. Menebar rintangan dengan senyuman, percaya ku pasti meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sukmawati dari kelas Akuntansi Manajerial 1E. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Dalam video ini kita akan membahas apa itu emansipasi wanita. Harapannya setelah menonton video ini, Bapak dan teman-teman sekalian dapat mengetahui apa itu emansipasi wanita, dan kemudian dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, memahami apa itu emansipasi secara umum, emansipasi wanita, serta tokoh di balik emansipasi wanita di Indonesia. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk dan faktor-faktor emansipasi wanita. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah sederhana yang dapat meningkatkan emansipasi wanita dan bagaimana cara menghindari pelanggaran emansipasi wanita. Yang ketiga, memahami apa itu perbedaan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Yang kelima, memahami dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya emansipasi wanita. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu memahami apa itu emansipasi wanita secara umum. Maksud saya apa itu emansipasi secara umum dan emansipasi wanita, serta siapakah tokoh di balik emansipasi wanita di Indonesia, akan dijelaskan oleh Marita Simamora. Kepada Marita, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Marita Simamora. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emansipasi wanita dan tokoh-tokoh yang terkait dengan emansipasi wanita. Yang pertama adalah pengertian emansipasi. Emansipasi itu merupakan proses dari pelepasan dari perbudakan yang menyangkut hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi itu harus memberikan hak yang seharusnya seorang atau perkelompok terima, yang mungkin saja sebelumnya hak mereka itu dirampas atau diabaikan. Emansipasi dilakukan untuk kesetaraan hak sosial dan kesetaraan golongan sosial pada masyarakat. Emansipasi juga dapat menjadi sarana pengembangan diri dan pengembangan kemampuan profesional agar seluruh masyarakat Indonesia dapat saling bahu-membahu dalam melakukan perkembangan di Indonesia. Selanjutnya adalah emansipasi wanita. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri wanita dari sistem ekonomi yang rendah atau hukum-hukum yang bersifat mengekang wanita untuk melakukan aktivitas di berbagai aspek tertentu. Emansipasi wanita di sini hadir bukan semata-mata tanpa alasan, tapi karena terbukti bahwa Indonesia telah pernah mengalami kemunduran atau ketertinggalan terhadap wanita. Apa sih yang maksud dengan ketertinggalan terhadap wanita? Yaitu banyak sekali wanita-wanita yang buta dengan huruf, tidak pandai membaca, atau wanita-wanita yang tidak biasa bersosialisasi dengan publik. Emansipasi wanita di sini hadir untuk menuntut hak wanita atas hak laki-laki untuk melakukan aktivitas bebas seperti laki-laki di luar sana. Oleh karena itu, Indonesia memilih emansipasi wanita sebagai jalan untuk mencapai cita-cita, yaitu mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika mendengar emansipasi wanita, tokoh siapa sih yang ada dalam benak kita? Tokoh siapa sih yang ada dalam pikiran kita? Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini seorang gadis berdarah Jawa yang memiliki pikiran maju pada zamannya. Ia melihat bahwa wanita pada saat itu tidak bisa mengupgrade dirinya. Wanita saat itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas seperti laki-laki pada zaman itu. Lalu kegiatan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini adalah yaitu dengan mengirimkan surat-surat ke Belanda, yaitu kepada temannya. Dan akhirnya surat-surat ini dikumpulkan dan membentuk buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini merupakan buku yang menjadi penerus atau penegak emansipasi wanita. Buku ini menceritakan bahwa bagaimana wanita ini memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Bagaimana wanita ini sebenarnya wajib untuk mengupgrade dirinya. Bagaimana wanita ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bebas di luar sana yang bersifat positif. Bagaimana wanita-wanita dapat mengapresiasikan dirinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana.
wanita berhak untuk menjadi dosen, wanita berhak untuk menjadi pengajar, wanita berhak untuk menjadi pekerja kantoran, wanita bahkan berhak untuk menjadi pekerja kuli. Ia berpikir bahwa wanita ini memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan bagaimana dia bekerja keras pada zaman-zaman itu, sehingga emansipasi wanita telah resmi ditegakkan. Terima kasih kepada Marito yang telah menjelaskan mengenai apa itu emansipasi secara umum, emansipasi wanita, serta tokoh di balik emansipasi wanita di Indonesia. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, yaitu memahami bentuk-bentuk dan faktor-faktor emansipasi wanita akan dijelaskan oleh Roria Shalomia. Kepada Roria, dipersilahkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk emansipasi wanita. 1. Memberikan kesempatan wanita untuk menjadi seorang leader. Walaupun sekarang zaman modern, tetapi masih banyak orang yang meng-underestimate wanita bahwa mereka tidak bisa menjadi seorang leader atau pemimpin, maupun itu di perusahaan, organisasi, atau di suatu lembaga. Yang kedua, berhenti flirting pada perempuan di media sosial. Flirting itu adalah menggoda. Jadi dengan mengirimkan chat-chat, percakapan, atau foto-foto yang tidak senonoh pada perempuan. Dan seringkali memang korbannya adalah perempuan, yaitu pada media sosial. Yang ketiga, menghilangkan pemahaman pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Memang pemahaman ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman Raden Ajeng Kartini, tetapi pemahaman ini harus dihapuskan karena perempuan sekarang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi dan informasi sudah di mana-mana, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengejar mimpi mereka, untuk menjadi wanita karir, atau menjadi apapun yang mereka inginkan. Yang keempat adalah melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Walaupun itu keputusan kecil, tetapi kita juga mempunyai hak suara untuk memberikan opini dalam suatu persidangan, dalam suatu rapat, atau dalam suatu organisasi. Karena juga kita memiliki hak yang sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam faktor-faktor emansipasi wanita. 1. Berintelektual atau berpendidikan sejak dini. Wanita yang berintelektual atau berpendidikan sejak dini pasti mengetahui bahwa mereka mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang sama dalam mengejar masa depan mereka. Jadi tidak ada suatu dasar yang harus meyakini bahwa mereka hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Yang kedua adalah kecanggihan teknologi. Yang ketiga, adanya rasa iri kepada pria dalam kejiwaan wanita, karena mereka sering di-underestimate, makanya mereka merasa iri karena dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan sama seperti seorang pria. Dan yang terakhir adalah gentlemanship dari seorang pria, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Roria yang telah menjelaskan mengenai faktor-faktor dan bentuk-bentuk emansipasi wanita. Selanjutnya, ada poin ketiga, yaitu menjelaskan mengenai langkah-langkah sederhana yang dapat meningkatkan emansipasi wanita, serta bagaimana cara untuk menghindari pelanggaran emansipasi wanita. Untuk poin ini akan dijelaskan oleh Esther Caroline. Kepada Esther, dipersilahkan. Emansipasi wanita hadir untuk membebaskan para perempuan dari jeratan tradisional yang menghambat pergerakan di masyarakat. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan emansipasi wanita di sekitar kita. Yang pertama, tinggalkan sifat patriarki. Patriarki berasal dari kata patriarkat, yang artinya struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Dari sistem patriarkat ini menyebabkan adanya kesenjangan atau ketidakadilan gender yang dapat dirasakan di kehidupan manusia, sehingga perempuan menjadi tidak mendapatkan hak atau memiliki sedikit pengaruh dalam kehidupan manusia. Yang kedua, hentikan catcalling pada perempuan. Tindakan dengan bersiul atau memanggil sayang, cewek, cantik, ataupun kata-kata lain yang tidak diinginkan. Hal tersebut membuat rasa tidak aman dan nyaman yang dapat dirasakan oleh perempuan. 3. Penegasan tentang pekerjaan rumah tangga adalah tugas untuk anggota keluarga. Sering terdengar bahwa tugas mencuci, memasak, ataupun membersihkan rumah lainnya adalah tugas wajib perempuan. Padahal itu adalah pekerjaan dasar yang harus bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, memberi kesempatan perempuan menjadi seorang pemimpin. Seiring perkembangan zaman ini, laki-laki maupun perempuan
sama-sama berlomba untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin bagi perempuan itu masih sangat sulit karena ada pandangan-pandangan yang mengatakan, satu, perempuan tidak cocok menjadi pemimpin karena tugas perempuan hanya di dapur, menjaga anak dan menjaga keluarga. Yang kedua, gaya kepemimpinan perempuan dianggap lemah karena mayoritas perempuan menggunakan hati nurani terlebih dahulu. Padahal dalam memimpin sesuatu harus dibutuhkan hati yang keras dan menggunakan logika terlebih dahulu. Pada intinya, perempuan sah-sah saja jika ingin menjadi seorang pemimpin, asalkan perempuan tersebut memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat menghandle anggota-anggotanya. Cara menghindari pelanggaran emansipasi wanita. Yang pertama, tinggalkan sifat patriarki. Tinggalkan sifat yang mengutamakan laki-laki di atas perempuan di segala aspek sosial. Yang kedua, hindari mengkotak-kotakkan gender. Bagaimana mau bersikap emansipasi jika kamu masih diskriminatif terhadap gender? Jangan takut untuk bersikap biasa saja jika bekerja sama dengan perempuan. Anggap perempuan tersebut adalah rekan kerja yang memiliki kemampuan setara dengan kamu. Terima kasih kepada Esther yang telah menjelaskan langkah-langkah sederhana yang dapat meningkatkan emansipasi wanita dan bagaimana cara menghindari pelanggaran emansipasi wanita. Diharapkan setelah teman-teman mengetahuinya, teman-teman dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja untuk poin yang keempat, yaitu memahami perbedaan antara emansipasi wanita dan kesetaraan gender akan dijelaskan oleh Jessica Fitri. Kepada Jessica, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Esin telah memberikan kesempatan pada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara emansipasi wanita maupun transgender. Mungkin banyak orang di antara kita yang sulit membedakan antara emansipasi wanita dan transgender. Hal ini mungkin dilatar belakangi karena kemiripan pengertian. Padahal kalau kita telah lebih dalam, kedua hal ini berbeda. Dilihat dari konteksnya saja, emansipasi wanita ini berfokus kepada satu gender saja, yaitu wanita. Sedangkan kesetaraan gender ini lebih berfokus kepada dua gender, yaitu laki maupun perempuan. Emansipasi wanita ini sendiri dibawa dan dipopulerkan oleh R.A. Kartini di Indonesia, di mana pada zaman dahulu R.A. Kartini berjuang supaya wanita bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara layaknya lelaki pada zaman dahulu. Karena adanya R.A. Kartini ini, kita mendapatkan hak seperti sekarang untuk menuntut ilmu. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa emansipasi wanita itu sendiri adanya pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan dirinya, menuntut ilmu, dan membangun karir. Sedangkan kesetaraan gender itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana lelaki maupun perempuan memiliki suatu hal yang sama ataupun setara. Oleh karena itu, jangan salah lagi ya untuk mengartikan apa sih perbedaan antara emansipasi wanita maupun transgender. Terima kasih. Terima kasih kepada Jessica yang telah menjelaskan perbedaan antara emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Setelah menonton video ini, teman-teman tahu kan kalau emansipasi wanita dan kesetaraan gender itu berbeda, walaupun mereka memiliki aspek-aspek yang hampir sama. Oke, untuk poin yang kelima, yaitu dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya emansipasi wanita akan dijelaskan oleh Esin Suciati. Kepada Esin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esin Suciati. Saya akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari emansipasi wanita. Dampak positif yang dapat diperoleh dari emansipasi wanita yaitu perempuan dapat memiliki kebebasan atau lebih luasa untuk bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin sampai S2, S3, bahkan mungkin sampai ke profesor. Kemudian dapat mengembangkan cita-citanya, mencapai impian-impiannya, serta mengembangkan ide dan kreativitas maupun bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Dampak negatifnya adalah perempuan sering sekali menyalahgunakan arti dari emansipasi wanita tersebut. Hilangnya fungsi wanita sebagai ibu yang seharusnya menjadi pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Angka perceraian semakin meningkat semenjak 5 tahun terakhir.
sehingga seringkali wanita menjadi korban eksploitasi wanita yang ada di sekitar. Sekian, terima kasih. Itulah dampak positif dan dampak negatif dari emansipasi wanita. Terima kasih. Terima kasih kepada Esin yang telah menjelaskan dampak yang ditimbulkan setelah adanya emansipasi wanita. Setelah menonton video ini, dapat disimpulkan bahwa emansipasi wanita sangat berperan penting bagi kehidupan wanita, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Adanya emansipasi wanita ini diharapkan para wanita tidak menyalahgunakannya. Sekian penjelasan kami mengenai emansipasi wanita. Semoga pembahasan kita mengenai emansipasi wanita dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maju